mau pulang? Ya pulang ke rumah. Ini hari Jumat. Iya. Nah, kamu sholat nggak? Sholat. Oke. Asik. Ya sudah, yuk dijawab itu tadi, namamu siapa? Oke. Allah tidak suka, Allah akan menempatkan di neraka. Allah tidak akan memaafkan anak yang suka mengejek sebelum orang yang kita ejek itu memaafkan kita. Jadi kita jangan suka mengejek. Aku minta kali. Kamu tertawa apa nangis? Tertawa. Loh. Sudah, namamu siapa? Salam dulu. Salam yang baik. Salam yang baik. Hei, salam yang baik itu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Contoh. Iya. Yuk, teman-teman dijawab salamnya ya. Ya, bukan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Wa ala alihi washabihi aman itada. Yang terhormat Ibu kepala sekolah yang cantik di mana? Di atas genteng. Loh, di kantor kepala sekolah. Iya, di kantor. Tidak tahu kayaknya. Loh, ya kalau nanya biar pasti aja. Yuk, Pak Guru yang ganteng-ganteng. Nah, tepuk tangan dong buat Pak Guru. Pak Guru atau Pak Ustad? Pak Guru atau Pak Ustad? Ustadzah. Atau Bu Guru? Atau Bu Guru? Yang cantik. Teman-teman. Teman-teman. Tengah-tengah yang cantik-cantik kayak bidadari. Teman-teman yang cantik kayak bidadari, tepuk tangan dong. Itu teman-teman yang ganteng. Tengah-tengah yang ganteng kayak Kak Hari, kayak Saki, kayak Saki. Kayak Kak Hari. Gimana kamu? Iya. Kayak siapa? Saki. Dibilang tidak boleh suka mengejek, ya? Iya ya Kak, aku kan bercanda. Walaupun bercanda kan itu cuma kamu. Kalau teman kita tersinggung bagaimana? Kalau teman kita tersinggung, terus teman kita nggak mau memaafkan, kamu mau masuk ke neraka? Tangan kali. Jadi ayo, sekarang mau apa? Nyanyi. Iya nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi India. Nyanyi India. Pakai musik? Ya pakai musik. Jangan lama-lama, ini sudah siang. Iya, bisa kesini lagi ya? Iya, bisa kesini lagi. Asik. Lanjut ayo. Siapa dulu yang nyanyi? Gantian. Iya gantian.
Siapa yang kasih tahu? Aku nyontek. Nyontek. Pinter tapi kamu nggak apa-apa. Ya sudah, kamu pinter. Bukan hanya sholat, tapi kita apa? Ngaji, bersedekah, terus apa lagi ya? Kakak lagi. Nah, itu kita lakukan sejak kecil, maka dewasa nanti akan menjadi terbiasa, ya. Kari dongeng. Iya, kari dongeng. Ya sudah, kamu tidur kalau kari dongeng. Iya, tidur di mana? Di atas pohon jambu. Di atas pohon jambu. Mana enggak? Kamu mau tidur di atas itu? Ya sudah, kamu mau dongeng yang lucu apa yang serem? Serem? Oh, ya serem. Ya sudah, ya sudah. Jono masuk ke dalam tas ya. Iya. Ya sudah, yuk. Kari nyanyi. Nyanyi lagi. Nyanyi bagaimana? Jangan gogo. Kalau tidak gogo digigit kucing. Loh! Bukan digigit kucing. Digigit nyamuk. Iya. Apa? Monyet. Loh! Siapa yang monyet? Kari. Sudah dikasih tahu nggak boleh suka monyet. Nah, Kak. Iya, jangan seperti jangan diulang. Maaf terus maaf lagi. Nggak boleh ya. Ya sekarang kamu tidur ke dalam tas. Sudah jangan mantul-mantul terus bulunya cepot ini. Tidurnya yang baik loh. Sebelum tidur berdoa dulu. Bisa doa tidur? Bisa. Ayo. Bisa kan? Bisa. Ayo. Allahumma barik lana. Itu doa apa teman-teman? Yuk, kita doa mau tidur. Ini biar si Jono tidurnya belum. Doa mau tidur. Bismillah. Bismillah. Sudah digigit kucing. Sudah kamu tidur apa enggak? Ya.
Lomba duduk rapi. Satu kali tepuk pramuka. Yo, siap ya? Nih, pada zaman dahulu ada anak perempuan yang sangat cantik sekali, kayak bu guru kita. Tepuk tangan dong buat bu guru. Anak ini bernama Priti Susi Jamila. Priti Susi Jamila ini ditinggal ayahnya meninggal sejak si Jamila berada di dalam kandungan. Si Jamila hanya tinggal bersama ibunya. Ibunya sudah tua. Rumahnya terbuat dari bambu dan atapnya terbuat dari pelepahnya itu pohon kelapa yang ditanam. Si Jamila adalah anak yang rajin sebenarnya, tapi si Jamila belum mengerti apa arti dari solihah, apa arti dari apa itu berbakti sama orang tua. Si Jamila sangat berani sama orang tuanya, tetapi ibunya sangat sopan. Kemudian pagi itu si Jamila menginginkan sepeda listrik. Si Jamila bangun pagi, ia mendengar suara ayam yang sangat keras sekali. Itu suara ayam, berarti sudah pagi. Jangan tertawa, aku ini masih kecil. Si Jamila bangun pagi memanggil ibunya. Ibu! Ibu! Ibunya datang. Ada apa dok? Kamu kok teriak-teriak? Malu didengar tetangga. Iya ibu lupa. Ya sudah, ada apa? Aku mau sarapan. Kamu cuci muka dulu, mandi dulu, sholat subuh. Aku gak mau sholat, aku gak mau sholat subuh. Nggak boleh seperti itu loh nak. Pokoknya aku mau makan. Ya sudah, ibu. Tidak lama kembali lagi bawa makanan. Aku mau makan sama telur dadar. Apa ini? Ikan asin. Dok, ibu hanya bisa beli ikan asin. Ibu hanya kerjanya cari kayu, jual daun. Mana pasarnya lagi jauh. Siapa suruh ibu jual kayu, jual itu daun? Seharusnya ibu jual emas biar kita kaya. Aku malu punya ibu seperti ibu jelek. Setiap hari berkeringat rambutnya kecut. Di sini ada yang seperti itu. Ada mau bilang ada ya sayang ya. Jangan sampai ya. Nah kemudian sudah, kalau kamu nggak mau makan, itu makanannya yang kurang kali tadi diambil sama ibunya. Ibu! Apa lagi? Kamu kan nggak mau makan. Aku mau sepeda listrik. Itu teman-temanku di sekolah semuanya minta sepeda listrik dibelikan. Aku sekarang minta sepeda listrik. Dok, dari mana ibu bisa buat beli sepeda listrik? Kalau dibuat makan kan yang kita susah. Pokoknya aku gak mau tahu. Aku mau sepeda listrik. Ya sudah, ibu akan coba berusaha. Nah teman-teman, singkat cerita, ibunya yang biasanya membawa kayu hanya 10, sekarang membawa kayu 15. Yang biasanya membawa daun yang biasanya hanya 20, sekarang membawa sampai 30. Ibu sampai mengkek-mengkek. Keringatnya bercucur, bajunya sampai basah. Dilakukan hanya untuk menyenangkan anak sematawayang satu-satunya, Priti Susi Jamila. Singkat cerita,
cerita ibunya bisa beli sepeda. Sepedanya ditaruh di tempat di ruang tamu, ditutup sama kain, kainnya bolong-bolong. Kainnya itu adalah jarik. Teman-teman sudah pernah lihat jarik cewek yang dipakai oleh ibu kita Kartini? Itu. Tuh. Nah setelah itu ditutup di situ, kainnya bolong-bolong. Ibunya membangunkan anaknya, ibunya menuju ke kamar si Jamila. Pintunya terbuat dari bambu, dibuka sama ibunya. Assalamualaikum Jamila, bangun nak. Jamila, bangun. Ada apa, Bu? Ibu ada sesuatu buat kamu, kejutan buat kamu. Aku pasti dibelikan sepeda ya? Asik, sepeda listrik, sepeda listrik. Iya ya dilihat. Si Jamila seneng, berlari, ibunya ada di belakangnya. Setelah itu sampailah di tempat yang ditutup kain tadi. Kainnya dibuka. Yuk teman-teman kita hitung ya. 1. Dibuka enggak ya? Aku seneng. Teman-teman juga ikut seneng ya? Aku hanya yang senang. Oleh kamu senang. Dibuka enggak ya? Dibuka enggak ya? Ini kan sepedaku. Sepedanya kok sepeda panjang. Kok sepeda hotel? Jelek lagi. Ibu, aku nggak mau sepeda ini. Ini sepeda hotel jelek. Berkarat lagi. Nggak mau. Duh, ibu hanya buat pelikannya ibu. Kalau sepeda listrik itu udah tidak mampu nak. Pokoknya aku nggak mau. Sudah dinaiki aja dulu. Tahu saja Pak. Kamu tidak mau dinaiki. Sepedanya bunyi gitu. Sudah, kamu bawa ke rumah kakekmu biar dibetulkan. Rumah kakeknya tidak jauh dari situ, sekitar jaraknya 60 meter dari sini ke pohon apa itu? Ke musola itu. Ke musola apa itu? Sampai di situ. Kamu. Si Jamila menuju ke kakeknya. Kakeknya pakai sarungnya ngolok. Ada apa? Kakek, aku dibelikan sepeda jelek sama ibu. Sepedanya itu aku taruh di bawah pohon plem. Kenapa kamu nangis? Sepedanya jelek. Aku mau minta sepeda listrik malah dibelikan sepeda kayak itu. Sepedanya berkarat, kalau dipanjat bunyi sreduk, sreduk, sreduk. Seharusnya kamu bersyukur. Kamu punya ibu yang sangat luar biasa. Luar biasa apa setiap hari berkeringat bau ngantuk. Sudah sini. Sini, duduk sini. Apa? Kakek bukan baunya ngecut. Sudah sini. Kakek mau apa? Sudah. Ketika si Jamila dipangku sama kakeknya, tiba-tiba langit menjadi gelap. Tiba-tiba ada suara terompet sangkakala yang sangat keras sekali. Si Jamila, ini kok mati? Terdengar suara terompet. Terompet yang pertama, semua orang yang berada di situ, sampai binatang-binatang semuanya kaget. Ada apa? Terompet yang nomor 2, gunung yang berada di belakang rumahnya nenek kakeknya itu tadi, tiba-tiba meletus. Air laut tiba-tiba menjadi pasang. Tiba-tiba bumi bergetar, bergoyang sangat kuat. Bumi bertabrakan dengan bulan.
Bulan bertabrakan dengan bumi. Bumi lagi bertabrakan dengan matahari dan planet-planet yang lainnya. Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Tidak ada yang tersisa. Semuanya hancur. Priti hancur, pohon mangga hancur, kakeknya hancur, sepeda ontel hancur, sekolahnya hancur, kakeknya hancur, embek hancur, semuanya hancur. Trompet yang nomor 3. Priti membuka matanya. Ia melihat di situ padang pasir yang sangat luas sekali. Dan anehnya lagi, di situ banyak sekali orang-orang yang juga bangkit. Ia membuka matanya, tetapi si Priti tidak ada yang mengenal sama orang-orang itu. Anehnya lagi, orang-orang yang ada di situ semuanya telanjang bulat. Tidak ada yang memakai sehelai benang satupun. Priti tambah bingung. Aku ada di mana ini? Ibu! Priti lari ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, tapi tidak ada yang dikenal sama si Priti. Si Priti tambah nangis. Ketika si Priti semakin nangis, di situ ada cahaya yang datang. Cahaya sangat terang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paman siapa? Paman kok ada sayapnya? Paman ini malaikat ya? Si Priti langsung memeluk orang itu tadi. Kembalikan aku, Paman. Aku ada di mana? Kamu tidak mengerti, Priti? Tidak. Kita sekarang sudah berada di padang mahsyar. Tadi sudah terjadi kiamat besar, kiamat kubra. Kamu sudah tidak bisa kembali lagi ke dunia. Aku ingin ketemu ibu. Aku ingin ketemu sama kakek. Sudah tidak bisa, Priti. Kami sekarang harus di sini, harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perbuatanmu ketika di dunia. Kamu sekarang harus berbaris. Itu sama orang-orang. Nanti kamu di situ akan ditimbang amal perbuatan baik dan burukmu. Setelah itu kamu akan melewati jembatan yang sangat panjang. Jembatan itu menuju kemana? Jembatannya kok panjang sekali. Dan di bawahnya ada api lagi. Nanti kalau kamu bisa lewat, maka kamu akan menuju ke surga. Tetapi kalau tidak, kamu akan mampir dulu. Mampir ke mana? Ke neraka. Tambah nangis. Tahu kalau ia mampir ke neraka. Nah, teman-teman, Priti bertanya, syaratnya apa, Paman? Aku bisa melewati jembatan itu. Kamu harus sholat, berbakti kepada kedua orang tua, suka bersedekah, suka berpuasa, rajin mengaji. Paman, aku ketika di dunia selalu berani sama ibuku, padahal ayahku sudah meninggal. Apakah aku akan mampir? Jelas. Aku tak pernah sholat. Apakah aku akan mampir? Jelas. Aku selalu bertengkar sama teman-teman, suka membuli. Apa aku akan mampir? Jelas. Paman, aku ingin kembali lagi ke dunia. Nanti Paman tak belikan es krim. Priti, jangankan es krim. Emas, apa saja yang berharga di sini sudah tidak ada artinya. Kamu sendiri yang harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perbuatanmu. Maafkan aku ya. Paman, tolonglah Mas, please. Maaf, Priti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malaikat tadi langsung pergi. Priti nangis di situ. Ia takut akan masuk ke neraka. Priti nangis. Ia teringat sama ibu. Ibu! Maafkan aku ya, Bu. Ketika aku di dunia, aku selalu mengejek ibu
Priti menangis, tapi semuanya sudah terlambat. Priti menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Priti mau minta maaf. Pak Guru, Bu Guru, maafkan aku. Ketika di sekolah aku selalu mengejek kalau Pak Guru lewat. Aku sepengetahuan Pak Guru dan Bu Guru, aku selalu membantah. Teman-teman, maafkan aku. Priti mau minta maaf sama teman-teman, mau minta maaf sama Pak Guru dan Bu Guru. Tidak bisa. Priti sekarang sudah berada di padang mahsyar. Priti harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perbuatan si Priti ketika Priti hidup. Priti akhirnya mau tidak mau harus mengikuti semua teman-teman. Priti berjalan pelan, berdiri duduk, berjalan lagi, berdiri duduk lagi. Air mata si Priti netes di pasir, di bekas kaki-kaki orang itu, sampai di situ apa itu air mata Priti sangat banyak sekali, sampai rasanya mau apa itu mau habis. Tapi Priti sudah tidak bisa lagi. Mau tidak mau ya harus ditimbang amal perbuatan baik dan buruknya. Kemudian Priti menunggu panggilan. Priti baris paling belakang sendiri. Priti Susi Jamila, 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 Priti Susi Jamila. Gak mau, aku gak mau dipanggil. Aku pasti perbuatan amal burukku sangat banyak. Aku pasti akan masuk ke neraka. Priti Susi Jamila, Priti Susi Jamila, sampai dipanggil 3 kali. Priti Susi Jamila, bangun. Hei, Priti membuka matanya. Loh, ada pohon mangga. Loh, ada sekolah. Loh, ada Bu Guru. Loh, ada Pak Guru. Loh, ada teman-teman. Loh, ternyata aku masih hidup. Kakek. Kok enak nih dia. Enggak kembali ke rumahnya saya. Makasih ya. Tepuk tangan dong. Kelas berapa kamu ganteng? 8. Terus bertingkat ya. Oke, itu tadi teman-teman. Jangan sampai kejadian itu terjadi pada kita. Kita saat ini berada di dunia, kumpul sama teman-teman, kumpul sama Bu Guru, kumpul sama Pak Guru, sama ayah dan ibu. Belajar yang rajin, jangan menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Itu tadi dongeng dari Kak Hari. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lain waktu dan lain kesempatan. Mohon maaf seandainya ada tutur kata yang kurang berkenan dari Kak Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang kita kembali lagi ke Bu Guru dan Pak Guru.